Beberapa alasan sebaiknya kalian nggak usah pakai kris dari merchant Shopify. Nah, ini sebenarnya lanjutan dari video-video sebelumnya dari tahun-tahun sebelumnya yang sudah biasa saya bahas mengenai kris dari merchant Shopify. Nah, ternyata di tahun 2026 ini kasusnya masih sama teman-teman. Saya masih dapat kayak orang curhat gitu ya, komen intinya dia mengalami kendala yang sama yang sudah saya bahas di beberapa tahun sebelumnya. Jadi bayangkan teman-teman, selama itu kayak misalnya ya bertahun-tahun lewat, ternyata kok sistemnya masih sama ya di Shopee itu. Jadi gini alasannya itu kenapa kita sebaiknya nggak usah lah pakai kris dari merchant Shopify. Yang pertama, kalau kalian transaksinya banyak. Kemudian yang kedua, jumlah kuantitinya banyak. Lebih baik jangan. Yang ketiga, kalau kalian nggak punya toko fisik, ini jangan ya teman-teman. Yang keempat, kalau kalian pakai kris dari merchant Shopify tujuannya hanya untuk keperluan pribadi atau menerima pembayaran, sebaiknya jangan ya. Karena kan ada sekarang tuh misalnya orang punya kris buat bisa menerima bayaran dari siapapun gitu kan. Lebih baik jangan pakai ini. Kita bahas dulu. Jadi di merchant Shopify itu kalau misalnya transaksinya kecil, kurang dari 2 juta, kemudian stabil ya, perharinya segitu-segitu itu aman, nggak ada masalah. Pencairannya juga real time gitu. Tapi kalau tiba-tiba kalian nih transaksinya pencairannya kok tiba-tiba banyak, ya entah buat apa ya, atau mungkin karena ada orang tiba-tiba bayar banyak, jumlahnya keliru atau gimana, nanti apalagi kalau jumlahnya di atas 2 juta, nanti dia proses pencairannya akan ditahan. Jadi saldo kalian akan ditahan dan dianggap transaksi tidak wajar gitu teman-teman. Nah, biasanya nanti dia akan si CS-nya ini, si Shopee-nya akan meminta beberapa data. Kayak misalnya itu data untuk pembelanjaan apa, jumlah pengunjung pada tanggal tertentu berapa, terus kayak ya semacam itulah kayak data penjualan. Jadi kalian harus mengirim data-data tersebut. Kemudian kalian kalau transaksinya itu nggak stabil gitu loh, kadang banyak, kadang sedikit, mending jangan pakai kris merchant Shopify karena nanti bisa dianggap transaksi tidak wajar. Kalau sudah dianggap tidak wajar ya seperti tadi jumlah pencairannya atau uang kalian akan ditahan terlebih dahulu karena dianggap tidak wajar itu tadi, makanya repot banget. Nah kemudian untuk kris pribadi atau yang nggak punya toko itu juga ribet banget. Kalau misalnya kalian transaksinya ada yang dianggap tidak wajar lagi seperti tadi, salah satu data yang harus kalian kirim adalah kayak foto pengunjung tadi. Gimana caranya kita bisa menunjukkan foto pengunjung kalau misalnya kita nggak ada kayak toko fisik, nggak ada CCTV pula misalnya gitu. Jadi ribet banget gitu teman. Jadi pada intinya kris Shopee itu sensitif banget gitu loh terhadap transaksi-transaksi yang kayak dianggap tidak wajar, walaupun sebenarnya juga wajar karena sekarang ini kan kris dipakai buat pembayaran segala macam ya, nominalnya pun nggak cuma ribuan, puluhan ribu, bahkan sekarang ini berjuta-jutaan ya teman-teman ya. Maka rekomendasinya mending pakailah selain dari Shopee, kris dari Shopee. Kalian bisa pakai yang dari GoPay, GoPay malah lebih mending, pencairannya juga real time, bisa ditarik kapan aja. Terus bisa pakai BCA, itu juga bisa teman-teman karena aku pakai kris dari BCA sama GoPay itu tadi kayak gitu. Nah, sekian dulu ya video kali ini. Kalau kalian masih ada komentar atau mungkin pembahasan atau mungkin pertanyaan lain seputar topik kali ini mengenai kris dari merchant Shopify, kalian bisa komen aja di bawah. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Gemponya tempat berbagi cerita di YouTube, ilmu dan inspirasi berpadu, tips keuangan, pengalaman hidup, terhindar dari modus berharga yang didapat di Tempo.